300 juta orang. Satu Atlan. Timur Forsons dari distro satu diperdikan rekord stek jaar mensyemdam u bevoeringen. En seri duwon hyperbol. Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di planet ini, sedang menjalankan sesuatu yang belum pernah dicoba oleh negara berkembang manapun dalam sejarah energi modern. Secara sukarela memotong pendapatan ekspornya sendiri dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun kedaulatan bahan bakar dari dalam. Yang mengejutkan bukan keputusannya. Yang mengejutkan adalah bahwa keputusan itu empau sedang berhasil. Tapi ada satu pertanyaan yang belum ada yang mau menjawab dengan jujur. Siapa yang sebenarnya menanggung biayanya? Video ini adalah cukup tasegur tebatum orang yang menganyaju menghilangnya serius. Bukan dalam bahasa Indonesia. Bukan untuk kamu. Hari ini berubah. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sekarang, aku minta hal kecil. Temanku dari Singapura bilang channel ini tidak akan pernah menyentuh 1000 subscriber. Katanya konten seperti ini terlalu berat, terlalu serius, dan orang Indonesia tidak tertarik dengan analisis ekonomi yang jujur. Buktikan dia salah. Bukan dengan tambur word for, tot dengan mercionier for, it's a map circle stick to that word clean. Assalamualaikum. Mari kita mulai. Template per standard sky the base step mall toward the triable's average energy in Nitho every formasi. Mandat B35 yang berjalan sejak 2023 sudah membuktikan bahwa mencampurkan 35% minyak sawit ke dalam solar domestik bukan sekadar teori. Ia bekerja di lapangan, di pompa bensin, di truk-truk yang mengangkut hasil bumi dari pedalaman Kalimantan ke pelabuhan. Sekarang, pemerintah langkawet jaus. Bay lampur, campur lampur person, standard in predominantly betufin. Dan disinilah angka yang jarang kemukaran dan dimegipun. Untuk menjalankan B50 secara vasto, Indonesia harus menyerap antara 13 hingga 15 jutaan CPO. Minyak sawit mentah setiap tahunnya untuk kebutuhan dan biodiesel dalam negeri saja. The price dari dimal is berster ton. Setiap tahun ini keberi domestik. Real terbawah kecil. Itu lebih start the small sectors beberapa gerot bersnaim Boeing Durku. Dan hampir seluruhnya ditarik dari apa yang sebelumnya mengalir ke pasar ekspor global. Inilah yang belum ada yang ceritakan dengan jelas. Indonesia tidak sekadar membuat kebijakan energi. Indonesia sedang secara aktif mengubah geometri pasokan komoditas paling strategis di Asia Tenggara. Dan saat itu di Renan ke Porta itu, itadan itu berdistil, sedang dengan merasakan dampaknya. Tapi itu slice berdustik membangkan. Semaman swing sermani magalsium tangan tak ketang. Kalau Indonesia mengekspor lebih sedikit, apakah pendapatnya berkurang? Kah negara ini sedang merugikan dirinya sendiri? Pertanyaan thought. Jawabannya berumisturikan telishot dan lebih menarik. Indonesia menguasai sekitar 46 hingga 47% dari total pasokan minyak sawit dunia. Hampir separuhnya. Ini bukan sekadar dominasi pasar biasa. Ini adalah posisi yang setara dengan kekuatan Arab Saudi di pasar minyak bumi pada era kejayaan OPEC. Dan ketika pemain yang menguasai hampir separuh pasokan global secara tiba-tiba menarik sebagian besar volumenya ke dalam negeri, pasar dunia tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Meski mengremauth the sawarn v mokspor si por si berber, nuama si culture si palas nanix keluar 30 its mop door perthon. Jika B50 menarik 3 hingga 5 juta ton dari ketersediaan ekspor global, dan proyeksi menunjukkan angka itu sangat mungkin, harga CPO dunia bisa melonjak antara 90 hingga $225 per ton di atas levelnya saat ini. Sekat skides hetrai, dar inenol mengekspor lebih detit. Pestai setiap ton yang diekspor terbuai di gasjo latentki. Dan setiap ton yang dikonsumsi di dalam negeri menggantikan solar impor yang harganya berfluktuasi mengikuti pasar minyak bumi global yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun di Jakarta.
Ini bukan negara yang menyerah pada tekanan. Eric's keadaan menambil nakan yang beratnya sendiri sebagai sendiri. Tapi tunggu, ada sisi lain dari cerita ini yang nogerai sulit dipahami. 41%. Isa berhasil tahap forward Malaysia those bergrolidis bultani kesal bersir kultur berat bukan grup multinasional. 41% dari seluruh rantai pasokan yang sedang kita bicarakan ini bersandar pada jutaan keluarga petani di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menjual tandan buah segar ke pabrik dengan harga yang sebagian besar ditentukan oleh mekanisme yang jauh di luar kendali mereka. Dan di sini Galaxy merge naging cavemas sama seluruh falabatu terinian cutan berbur. Untuk membuat biodiesel B50 terjangkau bagi konsumen perkotaan, supaya harga di pom bensin tidak melonjak dan memicu protes sosial, ada tekanan struktural yang sangat nyata untuk menekan harga pembelian CPO di tingkat domestik. Artinya, ada risiko yang bukan teori tapi sistemik. Petani sawit kecil di pedalaman Kalimantan yang membiayai sekolah anak-anaknya dari hasil panen, secara tidak langsung sedang mensubsidi stabilitas harga bahan bakar di kota-kota besar. Transfer kekayaan ini tidak muncul di APBN. Tidak terlihat dalam pidato-pidato tentang kedaulatan energi. Tidak ada grafik yang menampilkannya secara eksplisit, tapi setakan. Di setiap musim panen, di setiap sade antara petani dan tengkulak. Di setiap stadga yang bertempur the scene tahas the broth, the baik norming segetat, is sita tentang CPO yang gibrod global. Rasa bangga terhadap program nasional Mesias stah dan lek. Tapi kebanggaan yang jujur juga harus jujur tentang siapa yang membayar tagihannya. Sementara Indonesia bergulat dengan ketegangan internal ini, ada pemain lain yang bergerak sangat tenang dan hampir tidak membicarakannya. Malaysia yang memproduksi sekitar 23 hingga 24% pasokan sawit dunia, diam-diam meningkatkan volume ekspornya ke pasar-pasar premium seperti Uni Eropa dan Pakistan, mengisi celah yang ditinggalkan oleh pengalihan domestik Indonesia. Volume ekspor CPO Malaysia dua kurs break ke 8% belang 2024 in youth. Malaysia dipang tidak buat muy besar peng, dia perlu fana diplomatik. Cukup hadir di tempat yang Indonesia tinggalkan dan menandatangani kontrak jangka panjang dengan pembeli yang dulunya bergantung pada pasokan Indonesia. Dan ada ironi geopolitik yang lebih besar lagi yang perlu disebutkan di sini. Uni Eropa melalui Renewable Energy Directive 3 merancang kebijakan penimpor biofuel berbasis sawit dari negara dengan risiko deforestasi tinggi. Kebijakan itu secara eksplisit menargetkan Indonesia. Tapi hasil yang tidak disengaja dari tekanan Eropa itu adalah mendorong Indonesia lebih cepat dan lebih dalam ke arah konsumsi domestik B50, yang justru membuat Indonesia semakin tidak bergantung pada pasar Eropa sama sekali. Brussels mencoba menghukum Jakarta. Jakarta merespons dengan menjadi lebih mandiri dari Brussels. Dan di Beijing dan New Delhi, para analis komoditas sudah mengantisipasi seluruh permainan ini sejak 2023. India dan China bersama-sama menyerap sekitar 35 hingga 40% dari total impor minyak sawit global. Keduanya sudah membangun cadangan strategis CPO jauh sebelum B50 resmi diberlakukan. Mereka tidak akan terkejut. Mereka sudah siap. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia juga sudah siap untuk apa yang datang setelah ini? Kita hampir sampai di bagian yang paling penting. Animala ajin integrer vice per jerg inslubring ten langsung. Program berwis mapuli terhidupan energi. Ia adalah ujian tentang apakah Indonesia bisa menjadi sesuatu yang belum pernah benar ia jadikan dirinya dalam sejarah ekonomi modern. Sebuah negara yang mengelola kelimpahannya sendiri, bukan sekadar mengekspornya. Selama puluhan tahun, pola yang sama berulang. Komoditas berlimpah. Diekspor mentok atau tengah jadi. Nilai tinggi di luar negeri. Rivalitas harga global menentukan nasib petani di pedalaman.
Dan siklus itu habis fakars darago. Bersipur den timur nutos ng smotong siklus bidit. Wandi ekonomi merboth tau glorial. Tapi menggunakan posisi dalam Indonesia itu untuk membangun fondasi yang lebih tahan guncangan di dalam negeri. Apakah eksekusinya sempurna? Tidak. Data deforestasi dari Auriga Nusantara menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% PMO domestik berkorelasi historis dengan peningkatan 6 hingga 8% aplikasi izin perkebunan baru di kawasan hutan frontier. Narasi energi hijau B50 memiliki retakan nyata dan tidak boleh diabaikan. Dan meski B50 mengurangi impor diesel secara signifikan, Indonesia masih belum memiliki kapasitas kilang yang cukup untuk hilangkan kegantungan itu sepenuhnya. Daulatan energi yang diproklamasikan itu masih bersifat parsial. Dan itu harus diakui, bukan disembunyikan di balik angka-angka agregat yang menggiurkan. Tapi justru disinilah kuat terbesar dari cerita ini terletak, bukan pada kesempurnaan uterimanya. Tidak ada negara berkembang yang pernah mencoba sesuatu seperti ini. Menggunakan komoditas pertaniannya sendiri untuk membiayai transisi energi domestik, sambil secara bersamaan mempertahankan posisi strategisnya di pasar global. Indonesia sedang menulis bab yang belum ada buku teksnya. Jafar kamu kuthuri karang, yang dat dikothuriin betarak turun kuurtring. Pertama, Indonesia sedang kehilangan permainan ekspor. Ia sedang mengubah aturan mainnya, dengan menggunakan volume domestik yang besar untuk mendorong harga global ke atas, sementara membangun ketahanan bahan bakar yang tidak bisa diganggu oleh volatilitas geopolitik luar negeri. Gediz tar dari strategi di ekstedurbayar pemberith and bupord dan bukan orang kesmemperkisp. Biaya terbesarnya dever tap tefilan dalam ajutoejan puter kecil yang berisi di tulang punggung dan tetosam toward terbertaragis atso dan merelayak disebutkan story peserta tentang kesuksesan program ini. Ketiga, negara-negara yang paling siap menghadapi perubahan ini bukan mereka yang berteriak paling keras tentang PAK B50. Mereka adalah negara-negara yang diam-diam sudah membangun cadangan, menandatangani kontrak baru, dan mengisi ruang yang Indonesia tinggalkan. Indonesia sedang berubah. Wah, kan very different seperti itu dengan cersin utri kau de their persektuaing, perhat seperti pilangkin disengaja. Respons yang terpaksa. Dan jika terasa seperti sesuatu yang layak dan segar lobeng ord, pemerintah setuju dengan setiap kesimpulannya. Tapi percaya bahwa jujur tentang kompleksitas masih menilai baikkan video ini. Bukan untuk channel ini. Untuk perahakan seharusnya terdi. Sampai kita bertemu lagi di video berikutnya.